Oke, hello. Welcome back lagi sama gue di YS Channel. Hari ini ya udah malam karena gue baru juga pulang ngambil mobil gue yang tadi di rental dan ya seperti biasa lah ya. Berangkat naik Gojek, ya nggak keluar masuk di gang kecil gitu kan. Ya, dan Indian mobil gue balik lagi sama gue karena hari ini lagi trip kedua, lepas kunci lagi walaupun tadinya sangat gua hindari, tapi karena memang ini temen deket gua, ya udahlah ya, gua percaya sama dia dan gua kasih kendaraan gua ke dia. So kita cek aja, walaupun temen tetap harus dilihat gimana kondisi si Kuro setelah balik dari rental. Yang pertama kali gue perhatikan adalah meter bensin. Ya, meter bensin gue kembali ke posisi yang sangat baik karena berangkat itu, ya mohon maaf ya, bensin gue indikatornya nyala karena kemarin habis dipakai, dan ya surat-surat sudah kembali utuh. Mobil pun juga terlihat lebih bagus. Smells good karena nggak ada yang jackpot atau OE di mobil gua. Nggak kayak yang kemarin, ya yang kemarin yang di Sudirman Park itu memang ada yang OE di mobil gua, jadinya memang agak-agak baunya ya smells not too good ya. So kita detailing body, dan nanti abis ini gue mau bahas komparasi soal ya suka duka kalau lu main kayak ginian versus lu narik di jalan. Ya kita mulai dari belakang. Ya ini bawaan ya, udah ada dari kemarin. Overall semuanya oke. Nggak ada yang nambah juga, paling kasar-kasar dikit wajar lah kena aspal di jalan. Nggak ada yang nambah juga di kiri depan, spion juga utuh. Di bumper seperti biasa, ini doang tanda tangan kemarin, not too bad, udah lama. Di bawah juga halus, normal ya, semuanya kembali dengan utuh ya, walaupun ada perbedaan yaitu kilometer ya pasti nambah. Tapi terlepas dari itu, kali kedua percobaan gue berhasil dan sukses tanpa ada kendala, karena tips gue ya, gue ngasih kelepas kunci itu hanya untuk orang-orang yang gue kenal, dan untuk orang-orang yang gue kenal, orang-orang yang tidak gue kenal tidak gue kasih lepas kunci. Dan ini saatnya gue parkirkan si Kuro ke tempat dimana dia bisa istirahat. Ya sekarang sih memang belum ada garasi, jadi dia istirahatnya di depan rumah dulu gitu kan. Yang penting ya dia istirahat dengan tenang lah ya. Habis ini ya baru kita lanjut nanti cerita soal plus minus komparasi main rental versus driver online. Oke, lanjut kita bahas. Ini rental sendiri ini ada dua, yang lepas kunci sama yang sama driver. Dan kita komparasi sama yang biasa kita narik di jalan. Nah, kalau kita narik di jalan atau kita jadi taksi online, itu ada yang bilang selama lebaran ini pendapatan bisa rata-rata tuh di atas 800.000 sampai dengan 1 juta. Nah, untuk rental dengan supir pun range-nya sama. Dan untuk rental lepas kunci sekitar 500 sampai dengan 750.000 setahu gua per day. Tapi ya tergantung ya, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah juga. Ini gue ngambil kasusnya di lingkup gue yang gue tahu. Nah perbedaannya apa sih? Nah yang perbedaan paling mendasar, kalau rental lepas kunci jelas kita nggak capek. Ya, karena kita di rumah, kita bisa jalan-jalan. Kalau mau lebaran istilahnya, kita mau ngaso-ngaso atau mau ngider-ngider sama keluarga, itu ya kita udah tinggal duduk manis, istilahnya tidur ya dapat duit, mobil jadi tuyul. Tapi dengan resiko yang seperti di video sebelumnya gue jabarin, ya mobil nggak kerawat, terus
kadang lu keluar kos antar jemput, resiko hilang, dipretel, sabotase, nabrak, terus ya amit-amit ya total loss ya. Kalau nabrak itu ada dua, nyerempet yang kecil-kecil atau yang emang ya udah total loss gitu loh, atau bahkan hilang tanpa bekas. Itu resikonya. Cuman kalau trik gue minimalisir dengan cara gue hanya ngasih ke orang yang emang gue kenal dan gue tracking sesering mungkin. Nah, untuk rental dengan driver versus narik online, bedanya menurut gue cuma satu, yang paling berasa yaitu di capeknya. Kalau di gue lebih prefer main rental dengan driver. Kenapa? Karena kalau rental dengan driver kita cuma menghadapi satu orang, ya udah kita jadi sopir pribadi selama hari itu atau beberapa hari sesuai dengan perjanjian dengan konsumen tersebut. Tapi kalau misalkan kita jadi driver online, kita akan muter-muter dengan berbagai macam konsumen, dengan berbagai macam karakter orang, dan berbagai macam kondisi jalan. Di pikiran tuh pastinya agak sedikit beda. Biasanya lebih stres kalau yang rental harian, driver online daripada yang rental harian. Nah, kalau dari rupiah, kadang dapatnya bisa lebih gede, kadang lebih kecil tapi konstan, kadang juga sama. Tapi biasanya yang membedakan kalau rental harian ya otomatis. Kalau dari soal pendapatan, lu nggak dapat peluang untuk mendapatkan bonus atau insentif. Itu yang paling mendasar. Tapi kalau istilahnya komparasi yang gue lakukan sekarang sama kalau di-compare sama istilahnya narik di jalan, ya gue sih bersyukur atas apa yang gue dapat kemarin. Karena gue dapat itu 2 hari itu 1 juta rupiah plus dapat tambahan bahan bakar, ya nggak tanpa gue harus keluar rumah. Dibanding kalau gue harus keluar rumah setiap hari, ya gue nggak tahu. Tapi yang gue rasakan capeknya sih berasa ya. Dengan seperti ini gue ada waktu gue bisa istirahat. Itu adalah nilai plus walaupun gue nggak ke jalan. Tapi memang terlepas dari segala macam resiko yang timbul, itu keputusan ada di diri masing-masing. Ya kalau gue berani ngambil resiko, itu adalah resiko gue, skala resiko gue, dan itu berbeda dengan skala resiko teman-teman semua. Tapi buat yang mau belajar, istilahnya ini bisa jadi pengembangan. Karena one day ada kalanya dimana kita sudah tidak narik online lagi, gitu kan. Dan kita sudah istilahnya sudah capek, sudah bosen, sudah jenuh, atau mungkin memang tenaganya sudah tidak bisa untuk menjalani itu. Maka kalau gue punya prinsip, selagi gue mampu, gue coba kembangkan usaha gue ini dari sekecil apapun yang gue bisa dapat, itu untuk menjadi sesuatu yang lebih besar nantinya. Makanya gue coba kembangkan ke rental dan gue kembangkan ke shuttle sekolah atau antar jemput sekolah. Nah, ini sedikit cerita dari gua, moga-moga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Nextnya gua bakal bahas tentang beberapa aplikasi yang gua belum sempat bahas, dan ya yang akan gua bahas berikutnya nggak kelupaan, yaitu gimana sih cara lu main di sekolah seperti yang gua lakukan. Dan ada satu lagi, gimana caranya lo bisa dapat order yang bisa dibilang langsam setiap hari atau kerja sama dengan satu toko atau satu perusahaan. Nah ini menarik nih buat pengembangan juga ide bisnis buat teman-teman, karena kita semua sudah punya privilege, kita sudah punya satu kendaraan yang kita bisa pakai untuk usaha. So stay tune terus, don't forget to hit like, subscribe, and share this video gitu kan. Kalau yang bingung bisa isi kolom komentar di bawah, kita bisa diskusi, siapa tahu kita bisa buka peluang usaha baru, atau ya sekedar sharing-sharing, tukar unek-unek, tukar pengalaman. Nah itu bisa buat jadi
pelajaran juga buat teman-teman yang lain. Thank you for watching. Gua YS, gua mohon pamit. Bye bye.